adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, Dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada yang maha benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Ketika Tuhan mengatakan tidak atas permohonan atau doa seseorang, saudara-saudara, jangan cepat-cepat menghakimi orang itu kurang beriman atau bahkan tidak beriman. Dalam Alkitab kita bisa menemukan ada begitu banyak tokoh Alkitab yang doanya dijawab tidak oleh Tuhan. Abraham, Elia, bahkan Yesus pernah dijawab tidak
permohonan doanya oleh Tuhan. Hari ini kita belajar dari Paulus yang doanya pernah mendapat jawaban tidak dari Tuhan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10 kita membaca pengalaman Paulus demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang disebut duri di dalam daging adalah penyakit. Dalam terjemahan BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini atau Bahasa Indonesia Sehari-hari disebut saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya. Paulus juga menyebut sakitnya itu dalam Galatia 4 ayat 13. Kata Paulus, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Tentang apa penyakitnya, Paulus tidak pernah menyebutnya. Ada dugaan penyakit itu terkait dengan mata, sebab Paulus mengalami kebutaan saat perjalanan di Damsyik. Bahkan kemudian kitab Roma ditulis oleh asisten Rasul Paulus. Yang menarik adalah Paulus sudah berdoa 3 kali, tetapi tidak sembuh juga. Dalam catatan Alkitab khususnya Kisah Para Rasul, kita dapat menemukan berulang kali Paulus melakukan mujizat. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai dengan 10, ia menyembuhkan orang yang lumpuh kakinya. Kisah Para Rasul 28 ayat 1 dan seterusnya, Paulus diceritakan kebal, digigit ular beludak. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 12 dikatakan sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus dapat dipakai untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi soal kuasa Allah yang menyertai Paulus tidak dapat diragukan lagi. Lalu pertanyaannya, mengapa ia tidak sembuh dari penyakitnya? Apakah kuasa Allah tidak mampu menyembuhkan penyakit Paulus itu? Apakah Allah tidak mengasihi Paulus? Jawabannya ini, saudara-saudara. Allah berkuasa untuk menyembuhkan. Dan Allah mengasihi Paulus. Paulus merefleksikan jawaban tidak dari Allah itu dalam kalimat yang dalam bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan begini. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Paulus meyakini Tuhan mengasihinya, sangat mengasihinya. Paulus percaya kuasa Tuhan melampaui apapun. Dan Paulus menemukan jawabannya. Mengapa Tuhan menjawab tidak? Supaya, kata Paulus, aku jangan meninggikan diri. Supaya aku jangan menjadi sombong. Supaya aku tidak merasa diri hebat. Di tengah sakit yang dialaminya, Paulus justru merasakan betapa tangan Tuhan yang kuat itu merangkulnya, merengkuhnya. Sejalan dengan itu, seorang teolog Søren Kierkegaard pernah menyampaikan sebuah doa yang luar biasa. Kata Søren Kierkegaard, Allah di sorga
Biarkan aku merasakan bahwa diriku bukan apa-apa. Bukan supaya aku meratapinya, tetapi supaya aku semakin kuat merasakan betapa besar kebaikan. Jawaban tidak dari Tuhan kepada Paulus memberikan perasaan betapa Paulus tidak berarti tanpa Tuhan. Betapa Tuhan luar biasa kuasa dan kebaikan. Saudara-saudara, jawaban dari Tuhan yang mengatakan tidak untuk doa dan permohonan kita tidak bermaksud untuk mencelakakan kita. Bukan bertujuan untuk menunjukkan kalau Ia kurang mengasihi kita. Tuhan sayang kepada kita. Justru karena Ia begitu sayang kepada kita, Ia menjawab tidak atas doa-doa kita. Itu sebabnya jangan kita meratapi ketika Tuhan mengatakan tidak. Tetapi lihatlah rancangan Allah yang luar biasa melalui jawaban tidak dalam hidup kita. Dan itulah cara orang beriman menghadapi hidup. Ketika Tuhan mengatakan tidak, ia mencari tahu apa rancangan Tuhan hingga Tuhan mengatakan tidak atas doa dan permohonan kita. Paulus telah menemukan jawabannya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah ketika Tuhan mengatakan tidak, kita tetap bersyukur dan berdialog terus dengan Tuhan untuk mencari rencana dan rancangan Tuhan? Saudara-saudara, saya punya gambar sederhana. Saudara bisa lihat gambar ini seperti gambar seorang nenek. Ini mulutnya, ini hidungnya. Inilah gambaran ketika Tuhan mengatakan tidak atas doa kita. Kita merasa Tuhan, hidup kita seperti gambar ini. Buruk, jelek, menakutkan. Tetapi saudara-saudara, pernahkah kita mencoba membalik cara berpikir kita? Mengubah pola pikir kita. Ketika gambar ini diputar, saudara akan menemukan gambar ini seperti gambar seorang putri dengan mahkota di atasnya. Ketika Tuhan mengatakan tidak, Tuhan tidak jahat seperti gambar nenek sihir tadi. Tetapi Tuhan baik dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah mencoba mengubah pola pandang kita, memutar paradigma kita untuk melihat di balik jawaban tidak selalu tersimpan kebaikan Allah. Temukan kebaikan Allah dalam jawaban tidak dalam hidup kita. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.
tak menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan, jika jiwa kami berdoa kepadamu, ajarlah kami berdoa seperti Yesus. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan pandemi COVID-19, cawan bencana alam, cawan sakit penyakit, cawan kesulitan ekonomi, cawan kesusahan hidup sehari-hari, cawan kepahitan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, baik hubungan antara suami istri, anak orang tua, keluarga dengan anggota keluarga lainnya, yang berlanjut menjadi cawan sakit hati, cawan duri dalam daging yang kami alami, serta cawan penderitaan dan duka yang menghampiri hidup kami, bangsa kami Indonesia, dan seluruh dunia, beserta semua ciptaan-Mu. Dan jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan-cawan syafaat kami ini lalu daripada kami. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan-cawan syafaat ini daripada kami, tetapi janganlah apa yang kami kehendaki, melainkan apa yang Kau kehendaki. Ya Bapakku, jikalau cawan-cawan syafaat kami ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila kami meminumnya, maka jadilah seturut kehendak-Mu, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menolong, membimbing, dan memberi kami kepekaan untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dengan akal sehat, berserah, dan rasa syukur yang menjadikan pengalaman hidup yang indah bersama dengan di dunia ini. Amin. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.
menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Layangkanlah pandang dari bumi ke langit. Dari manakah akan datang pertolongan kita? Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tak dibiarkannya kita goyah, tak akan terlelap Ia yang menjaga kita. Tuhan menjaga kita siang dan malam. Arahkanlah hati kepada Sang Terang, Betapapun pekat kegelapan yang menyelimuti. karena kita sungguh berharga baginya. Amin.